Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berada di pemakaman masyarakat Sukamerindu, Kota Bengkulu, yang mana pada saat ini kondisinya ya sebagaimana biasanya pemakaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat Sukamerindu, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, terkhusus untuk masyarakat Sukamerindu dan generasi mendatang, untuk meluruskan sejarah sehubungan dengan tanah pemakaman masyarakat Sukamerindu ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat Sukamerindu, perlu diketahui pada perencanaan awalnya hasil rembuk musyawarah mufakat yang ketiga yang dihadiri oleh 9 RT dan 6 RW sekelurahan Sukamerindu. Hasil urun rembuknya adalah pembelian lahan pemakaman untuk masyarakat Sukamerindu, yaitu di Tanjung Terdana dengan luas 2 hektar lahan bersertifikat. Namun kita tidak tahu akhirnya atas kebijakan siapa pemakaman masyarakat Sukamerindu dibeli di daerah Nakau, Surabaya, dari rencana semula 2 hektar lahan dengan surat bersertifikat yang dibeli Melatan Angkaplingan yang luasnya tidak sampai 2000 meter. Kalau 2 hektar itu luasnya 20.000 meter. Kalau meleset-meleset atau tidak sesuai harapan, oke lah. Kalau seandainya setengahnya berarti di 1 hektar. Atau meleset lagi, apes, itu setengah hektar lah, 5.000 meter. Namun kenyataannya kita cuma dapat lahan tidak sampai 2.000 meter. Sementara masyarakat Sukamerindu jumlah penduduknya ribuan, bahkan mencapai 5.000 lebih. Apakah mungkin dengan jumlah penduduk yang padat seperti itu, dengan pemakaman yang hanya 2.000 meter ini, akan tercukupi? Ini saja, bagaimana kita lihat bersama, dengan lahan yang cukup miring, di samping rawa, dengan lahan tanpa akses jalan tadinya, apakah mungkin mencukupi untuk menampung masyarakat Sukamerindu? Apakah layak? Ini perlu masyarakat ketahui dan pikirkan bersama. Ini kebijakan siapa tadinya? Kami sampaikan sebagai pengurus Nazir yang baru. Inilah kondisi yang terjadi, dan terus terang dari video yang beredar menyatakan bahwa saya sangat mendukung Nazir yang baru. Inilah alasannya. Perlu diketahui oleh masyarakat Sukamerindu, ini kemarin ada akses jalan yang dibuat oleh pengurus Nazir yang lama, yaitu jembatan papan. Apa iya
jembatan papan ini layak untuk ke pemakaman. Kalau dibikin untuk sementara ya ini sekarang sudah hancur, udah nggak ada lagi, udah tinggal puing-puing. Apakah iya akan sanggup apabila kita menggotong orang atau dilewati kendaraan untuk membawa mayat ke pemakaman? Dan juga perlu diketahui masyarakat Sukamerindu, tapi anehnya ini pemakaman kita yang relatif kecil ini mampu menguburkan satu ambulan hibah yang dihibahkan kepada masyarakat Sukamerindu bisa raib di pemakaman yang kita cintai ini. Dan ini harus menjadi renungan kita bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Kelurahan Sukamerindu. Jadi inilah hasil buah perjuangan dari masyarakat Sukamerindu yang dihimpun dananya. Kita hanya dapat lahan kaplingan dengan kondisi yang pas-pasan, yang luasnya. Nah, ini sekarang sudah bisa dilihat sendiri hampir penuh. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam pemikiran para pengurus-pengurus sebelumnya ini. Dan inilah sebenarnya yang menarik kami untuk ngotot menunjuk pengurus baru. Dan perlu diketahui juga, sekarang sejak pengurus baru tidak ada lagi pungutan yang kalau mati, kalau pada saat pengumpulan dana sebelumnya dibebankan 200.000, bahkan ada yang mati sekarang sebelum ini oleh pengurus-pengurus yang lama, diambil uangnya sampai 1 juta dan uangnya nggak tahu kemana. Inilah kondisinya. Inilah yang ingin kami luruskan. Semoga apa yang dibikin jembatan itu kemarin menjadi sirot pelebar jalan Siratul Mustaqim bagi mereka-mereka yang punya ide-ide yang mubazir. Perlu diketahui juga, di pengurusan yang lama yang didukung penuh oleh Lurahan Sukamerindu, para RT, honornya sampai dipotong hanya untuk mengurus kebersihan pemakaman ini. Ternyata ketika kami melakukan pembersihan tidak luar biasa menggunakan anggaran. Kalau 4 periode saja dipotong honor RT RW, saya pikir dana tersebut mampu untuk mendatarkan lahan pemakaman. Jadi ini perlu menjadi renungan kita bersama. Semoga kiranya apa yang kita harapkan depan menjadi renungan. Inilah yang terjadi, yang pernah terjadi di Sukamerindu. Semoga hati kita, pikiran kita dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi jernih, dan kedepannya tidak lagi bisa terjadi seperti ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Ini ada rekan-rekan yang masih di Nazir yang baru ini pembersihan. Ya, kalau kita mau maksimal, mau bikin taman di pemakaman ini sangat tidak memungkinkan sekali karena tebing dengan kemiringan. Ya kan, ini bisa dilihat sendiri itu. Mau didatar juga, sepertinya ini tanahnya juga berbatu, akan juga jadi kendala. Gimana mau menatanya ini? Inilah yang namanya lempar batu sembunyi tangan. Sudah lempar masalah, selalu menghujat. Semoga nanti ke depannya ada orang-orang yang benar-benar mau berbuat. Namun saya pikir kalau ini lahan udah susah sekali untuk dibenahi. Di samping lahannya tidak mencukupi, kemiringan yang luar biasa, tanah berbatuan, di sampingnya ada rawa. Paling sekedar pembersihan seperti ini saja. Ini pun sudah hampir separuh pemakaman ini terpakai.
Gimana kalau ke depannya 5 tahun, 10 tahun ke depan. Wallahu alam untuk dapat mencukupi untuk pemakaman masyarakat Sukamerindu. Demikian saja untuk menjadi renungan kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.